Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas izin dan atas kuasanya lah kita alhamdulillah masih diberikan nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan. Dan alhamdulillahnya Allah senantiasa memberikan kita hidayah untuk senantiasa melakukan amal-amal kebajikan. Bahkan ketika teman-teman sekalian mengklik video ini, itu merupakan suatu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada teman-teman sekalian agar supaya teman-teman sekalian tetap berada di lingkaran kebaikan. Teman-teman sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia kali ini izinkan saya berbagi sedikit pengetahuan saya terkait hadis, terutama terkait hadis yang begitu masyhur di kalangan umat muslim, hadis yang begitu viral, bahkan anak kecil pun tahu tentang hadis ini, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di kitab hadisnya, yakni Sahih Al-Bukhari, nomor hadis yang pertama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Yang artinya setiap amal perbuatan itu tergantung daripada niat, dan setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Kemudian hadis itu Nabi melanjutkan sabdanya, barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan sampai kepada Allah dan juga Rasulnya. Dan barang siapa yang berhijrah karena ingin mengejar kemegahan dunia, kemewahan dunia, atau hanya ingin karena menikahi seorang wanita, maka hijrahnya akan sampai kepada apa yang ia niatkan tersebut. Teman-teman sekalian, di bulan Rajab ini, di bulan yang begitu mulia, bulan yang dimana penuh keagungan juga di dalamnya, maka hendaklah kita senantiasa untuk memperbanyak kebaikan di dalamnya, senantiasa mengisi hari-hari kita di bulan Rajab ini terutamanya dengan senantiasa untuk melakukan amal-amal kebajikan. Teman-teman sekalian, saya mengingatkan kepada diri saya sendiri dan juga kepada teman-teman sekalian, marilah sama-sama untuk kita memperbaiki diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita sekarang telah datang di tahun baru 2026. Maka dengan hal demikian, marilah sama-sama kita memperbaiki diri. Saya membawa hadis tadi sebagai bentuk pengingat untuk kita semua bahwa ketika kita hendak melakukan kebaikan, maka kita harus memperhatikan niat kita. Silahkan teman-teman semua melakukan kebaikan, baca Al-Quran, sedekah, membantu orang lain, apapun itu kebaikan yang ingin kita lakukan sebagai bentuk kedekatan kita, sebagai bentuk untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan lakukan kebaikan-kebaikan itu. Namun satu hal yang pasti teman-teman sekalian, kita harus senantiasa memperhatikan hati kita sebelum kita melakukan setiap aktivitas kita. Kita harus senantiasa memperhatikan hati kita sebelum melakukan amal-amal kebajikan. Karena apa teman-teman sekalian? Ketika kita hendak melakukan suatu kebaikan, kemudian hati kita juga diniatkan dengan niat yang baik, maka insya Allah hasilnya akan baik dan insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya teman-teman sekalian, apabila kita melakukan kebaikan dengan niat yang buruk, maka pasti hasilnya juga akan buruk dan mungkin tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Teman-teman sekalian, maka hendaklah kita memperhatikan niat kita sebelum kita melakukan suatu kebaikan. Maka teman-teman sekalian, di bulan Rajab yang begitu mulia ini, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan juga kepada teman-teman sekalian untuk memperbanyak amal-amal ibadah, terutama meningkatkan bacaan Al-Quran kita. Karena apa teman-teman sekalian? Karena Al-Quran itu bukan hanya sekedar firman Allah Subhanahu wa taala, tetapi Al-Quran itu merupakan pedoman hidup kita sebagai seorang muslim. Dan kenapa juga kita harus memperbanyak bacaan Al-Quran teman-teman sekalian? Karena sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh
Imam Muslim di kitab hadisnya Sahih Muslim nomor hadis 804, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan menjadi pemberi syafaat kepada para pembacanya di hari akhir nanti. Teman-teman sekalian, dari hadis ini dapat menjadi sebuah ibrah, menjadi pelajaran untuk kita bahwa ketika kita memperbanyak bacaan Al-Quran, ketika kita menjadikan Al-Quran itu sebagai sahabat kita di dunia, maka Al-Quran itu akan menjadi pemberi syafaat kepada kita atas izin Allah di hari kiamat nanti. Maka teman-teman sekalian, sekali lagi saya mengajak kepada diri saya dan juga kepada teman-teman sekalian untuk senantiasa kita memperbanyak bacaan Al-Quran. Semoga kelak kita semua akan mendapatkan syafaat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran. Teman-teman sekalian, mungkin itulah sedikit yang bisa saya sampaikan terkait niat dan juga keutamaan membaca Al-Quran. Semoga kita semua senantiasa diberikan kelapangan hati, diberikan kesucian hati setiap ingin melakukan kebaikan, dan semoga kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk supaya menjadikan hati kita, menjadikan diri kita untuk senantiasa melakukan amal-amal kebaikan dan senantiasa memperbanyak bacaan Al-Quran. Teman-teman sekalian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila di dalam video ini mungkin masih terdapat begitu banyak kesalahan dalam penyampaian yang saya lakukan. Sebagaimana yang dikatakan oleh pepatah Arab, teman-teman sekalian, bahwa al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Maka sekali lagi saya mohon maaf apabila terdapat banyak salahnya, banyak lupanya di dalam penyampaian video kali ini, teman-teman. Sekali lagi terima kasih. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.